mustahil bagi orang percaya. Amin. Semua dapat terjadi. Yang miskin menjadi kaya. Haleluya. Yang kaya semakin kaya. Amin. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang rendah ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan membalaskan dengan berlimpah-limpah semua persembahan kita. Mari kita tetap bersemangat dan tetap bersyukur. Apapun yang kita alami di dunia ini, kita hadapi saja dengan bersyukur. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. Kita baca bersama-sama tapi berganti-gantian. Saya terlebih dahulu, ayat 10 saya terlebih dahulu, kemudian kita bergantian. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan sebagainya kamu harus, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. tetapi sesuai dengan janjinya, kita menanti hari baru dan dunia yang baru, mana dapat berharap. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sama-sama kita. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita katakan amin. Amin. Hari Tuhan, yaitu hari datangnya Tuhan kembali ke dalam dunia yang sudah tidak lama lagi. Ibu bapak merindukannya. Ibu bapak rindu akan hari Tuhan itu? Rindu. Itulah sebenarnya tujuan hidup kita, yaitu menyongsong hari Tuhan, yaitu hari datangnya Tuhan. Dan kalau kita membaca di sini bahwa hari Tuhan itu begitu mengerikan, bagi orang berdosa. Itulah makanya Zefanya menuliskan dalam Zefanya 1 ayat 14, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit.
pahlawan pun akan menangis. Jadi pada hari Tuhan itu, orang-orang yang tidak siap menerimanya akan menangis. Mereka akan menjerit-jerit, menangis. Pahlawan pun menangis. Seorang pahlawan adalah yang tegar, yang teguh hatinya, pendiriannya, dan juga prinsipnya, bahkan tubuhnya pun tegar. Itulah seorang pahlawan, seorang yang berjasa. Tetapi seorang pahlawan pun pada hari kedatangan Tuhan itu, kalau dia tidak siap menyambutnya, dia pun akan menangis. Karena dia akan merasakan kepahitan yang begitu pahit, yang ditimbulkan oleh murka dan amarah daripada Tuhan. Karena pada waktu itu, ibu bapak saudaraku sekalian, dalam ayat 10 dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Tentu kita tidak ingin mengalami kepahitan, tidak mungkin dan tidak ingin mengalami suasana yang mengerikan pada hari Tuhan ini. Sebab itulah firman Tuhan mengajak kita supaya kita harus saleh dan suci di dalam hidup ini. Ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Betapa suci. Jadi hanya orang yang suci dan hanya orang yang saleh yang akan bisa menyambut hari Tuhan itu. Hanya orang yang suci dan yang saleh. Kalau dia tidak suci, kalau dia tidak saleh, dia akan menangis pada hari Tuhan. Sementara orang-orang suci dan orang-orang saleh, mereka akan bersukacita. Haleluya. Mereka akan bersukacita. Kita akan bersukacita karena kita akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita akan menyaksikan pembalasan kepada musuh-musuh Kristus, kepada yang memusuhi Yesus, kepada yang menghina, mengolok dan mengejek Yesus, kepada mereka yang dulunya membunuh Yesus. Tuhan tumpahkan amarah sebagai pembalasan. Jadi kapan hari Tuhan itu, ibu bapak? Kapan hari Tuhan itu? Ada yang tahu kapan dia datang? Tidak ada kan? Firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa tidak akan ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu dikatakan oleh Yesus ketika Yesus ada di bumi sebelum dia disalib. Hanya Bapa yang tahu katanya. Tapi Yesus berkata demikian dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Yesus itu kan manusia dan Allah. Makanya sering kita kalah dalam berdebat. Inilah senjata mereka mengalahkan kita. Kalau Yesus itu Tuhan,
Mengapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Nah ini ông gue sih tuh kalian mengatakan kalian kumista kan benar musibah. Ayo mulu di mana Tuhan debat? Tuhan ini maha tahu. Kuasa lagi ngomongin mana hari kiamat? Kuasa mana mati? Gue itu Tuhan mati. Mengenai buku itu udah Tuhan dan gue mati, kan? Kuasa mana gue male? Lapar, haus. Padahal firman Tuhan katakan dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Jadi dalam keadaan sebagai manusia dia disalibkan, dia mati. Bukan dalam keadaan sebagai Allah. Kalau dalam keadaan sebagai Allah, Allah tidak bisa mati. Amin. Jadi ini harus kita tahu. Petrus menuliskan. Nanti cari di rumah, di mana ayatnya, bahwa dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Haleluya. Dia juga tidak tahu hari kiamat dalam keadaan sebagai manusia. Dia juga taat dan mati di atas kayu salib dalam keadaan sebagai manusia. Kalau dia dalam keadaan sebagai Allah mati di atas kayu salib, dia tidak merasakan sakit. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Karena Allah tidak mempan ditusuk, tidak mempan ditikam, tidak mempan dipukul oleh senjata apapun. Tetapi dalam keadaan sebagai manusia, dia menerima dan mengalami semua itu. Itulah jawabnya. Oleh karena itu kita harus banyak belajar firman Tuhan. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan. Sekalipun banyak orang yang meramal dan berbuat palsu. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang meleset dalam nubuatannya. Banyak juga sekte yang meleset dengan nubuatan mereka sehingga mereka bunuh diri ramai-ramai. Karena apa yang mereka nantikan tidak datang-datang. Sebelum pengumuman Pilpres Amerika, ada seorang pendeta yang bernubuat bahwa dikatakan Donald Trump akan terpilih kembali. Dan setelah dia terpilih kembali dan memerintah, di dalam pemerintahannya itulah terjadi kiamat katanya. Terjadilah kiamat katanya di saat pemerintahan Donald Trump yang kedua, yang periode kedua. Itu ada di koran Amerika. Saya dibagikan di WA, ada gambarnya, gambar pendeta itu. Gambarnya di dalam koran. Dan ternyata Trump kalah. Trump kalah. Apa yang dinubuatkannya tidak terjadi kan? Makanya saya komen di WA. Kalah terus Trump, jadi itu dia dulu buat di pendeta online. Akhirnya heboh, semua lah dari palsu lah, macam lah. Padahal kalau di dalam kitab Tuhan, kalau ada nabi yang bernubuat, kalau nubuatnya tidak tercapai, tidak terlaksana, maka nabi itu akan dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi sekarang siapa yang berani melemparnya dengan batu kan? Jadi tidak ada yang tahu kalau sudah terjadi hari kiamat. Kalau dikatakannya dalam periode kedua dunia kiamat saat Donald Trump memerintah, berarti sudah tahu kita kapan kiamat. Padahal Tuhan bilang tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi mari kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat 21.
Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Amin. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Kristus itu akan tetap tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Haleluya. Jadi Kristus akan datang kalau gerejanya sudah pulih. Kalau kita semua sudah pulih di dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan, di dalam kurun waktu yang diberikan kepada kita. Mengerti Bu Bapak? Sampai kita pulih, sesudah kita pulih, sesudah kita bisa sanggup menerima Dia sebagai kepala, sampai keadaan kita sudah benar-benar pulih, sampai tubuh seperti tubuh sudah siap untuk menerima kepala. Kepala adalah Yesus, akan melekat kepada tubuh. Jadi tubuh ini harus terlebih dahulu dipulihkan. Kalau ada yang sakit dalam tubuh ini harus sembuh dulu. Kalau tangannya mungkin mati sebelah, harus sembuh dulu. Kakinya mati sebelah, harus disembuhkan dulu, dipulihkan dulu semuanya. Jadi begitulah Kristus akan datang, dan kita semua harus berusaha untuk mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dalam Petrus itu ada dituliskan di sana, yaitu kamu yang berarti kita bisa mempercepat hari kedatangan Tuhan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Bagaimanakah cara kita mempercepat kedatangan Tuhan? Ini sekarang yang menjadi tugas kita, di mana kita harus mempercepat hari kedatangannya. Dengan cara bagaimana? Dengan kita merindukan nama kasih holi. Kalau bahasa Batak, soalnya may dokter nanti. Nama kasih holi, jala akana pai mai mahon. Jadi kita harus masihol. Orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan adalah mereka yang rindu, mereka yang masihol, jaga mereka yang paimai mahon haroni Tuhan. Itulah orang yang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dan cara bagi kita mempercepat hari kedatangan Tuhan adalah kita harus dipulihkan, kita harus mau dibentuk, kita harus mau dipersiapkan oleh Tuhan, kita harus mau menyerahkan hidup kita menjadi sebuah wadah untuk menyambut hari kedatangannya, di mana kita harus hidup suci dan saleh adalah beribadah, suci adalah kudus, dan saleh artinya beribadah. Haleluya. Mempercepat hari kedatangan Tuhan, di mana Yesus akan tetap di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita untuk berusaha
Itulah sebabnya tadi Petrus katakan lagi dalam ayat 14. Dalam ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha. Jadi harus juga berusaha rupanya. Padahal orang bilang sekali percaya masuk surga. Padahal orang bilang setiap orang Kristen masuk surga. Tak melakukan apa-apa pun sudah di surga. Tidak. Di sini dikatakan Petrus, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Amin. Mari kita berusaha. Jangan kita menganggap masuk surga itu mudah dan enteng. Sulit. Dan jangan kita menganggap masuk surga itu tidak penting. Itulah yang terpenting dari segala aktivitas kita di dunia. Mungkin kita terlena dengan pekerjaan kita di dunia yang begitu enak. Mungkin kita terlena dengan situasi yang enak-enak yang kita rasakan di dunia ini, sehingga kita tidak rindu lagi akan kedatangan Tuhan. Sehingga kita tidak mau lagi mempercepat hari kedatangan Tuhan. Jangan itu Bapak. Itulah sebabnya iblis mau merusak pikiran manusia, supaya manusia fokus kepada masalahnya, supaya manusia lupa akan hari kedatangan Tuhan, sehingga manusia itu pun diberikan banyak beban, diberikan banyak permasalahan, sehingga seringkali kita menipu Tuhan hanya untuk bebas dari masalah. Kalau kita punya problem, kalau kita punya persoalan hidup, di situ kita baru mengingat Tuhan. Itu bukanlah perkara yang terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah hari kedatangan Tuhan. Di hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan pergi ke gereja tujuannya hanya untuk bebas dari masalah. Tujuannya hanya untuk mendapatkan berkat. Tujuannya hanya supaya hidupnya mulus dan surplus. Itu bukanlah tujuan dan rencana Tuhan. Sehingga iblis meracuni pikiran kita. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah hari kedatangannya. Disitulah kita harus waspada. Haleluya. Banyak orang waspada dengan keluarganya, waspada dengan banyak hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi dia tidak pernah waspada bagaimana nanti di hari datangnya Tuhan, apakah dia sudah siap sedia. Tetapi berbahagialah kita ibu bapak saudaraku sekalian, kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hari kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Marilah kita berusaha supaya ketika pada hari kedatangannya kita tidak kedapatan bercacat. Kita hidup suci dan saleh di hadapannya. Kita harus berusaha memberi buah. Ayat 14 saya baca. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil ini harus kita lihat ayat ini, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Sambil menantikan hari datangnya Tuhan, kita harus berusaha. Kita harus berusaha memberi buah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan di sana, berusahalah sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dengan demikian kepada kamu
penuh. Kita katakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sudah saatnya kita bangkit dan terus-menerus bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Sudah saatnya kita tidak lagi harus dibangkit-bangkitkan. Sudah saatnya kita ini sudah tetap kokoh dan kuat. Sudah saatnya kita berbuah lebar dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang harus dibujuk-bujuk dan dielus-elus, tetapi sudah menjadi orang yang bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan lagi menjadi orang Kristen yang hanya menuntut kasih, tetapi justru mengasihi dan memberi kasih. Amin. Bukan lagi seperti lagu anak sekolah minggu, ditarik-tarik tetapi tak mau maju, didorong-dorong tak mau maju. Bukan lagi seperti itu. Hari Tuhan sudah dekat. Justru kitalah yang seharusnya menarik dan mendorong jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan kita yang ditarik-tarik, didorong-dorong, dibujuk-bujuk datang kepada Tuhan. Coba kita baca Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Saya baca begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sudah seharusnya ibu bapak, kita tidak lagi ada dalam posisi di bawah. Berusaha. Jadi kita harus berusaha berbuat, memberi buah kepada Tuhan. Haleluya. Barang siapa yang tidak berbuah akan ditebang. Matius 3 ayat 10. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Ditebang dan dibuang ke dalam api. Mulai daripada buah pertobatan. Apakah kita semua sudah memiliki buah pertobatan? Haleluya. Itulah sebabnya Petrus katakan tadi dalam Kisah Rasul 3 ayat 10. Kisah Rasul 3 ayat 19. Petrus katakan begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau kita belum bertobat, belum sadar dan tidak mau bertobat, Yesus tidak akan diutus bagi kita. Jadi pemulihan itu dimulai dari pertobatan. Kita semua harus menjadi anggota jemaat yang bertobat.
kemudian melangkah lagi menjadi anggota jemaat yang suci dan yang saleh, yaitu yang beribadah, bertobat, suci dan saleh. Inilah yang harus kita miliki untuk kita bisa mempercepat hari kedatangan Tuhan, di mana kita harus bertobat, harus suci dan saleh di dalam Kristus Yesus. Itu adalah langkah-langkah kemudian. Kita tidak lagi seperti tadi Ibrani 5 itu, yang masih anak-anak, yang belum bisa menikmati makanan yang keras, yaitu firman yang keras, karena mereka anak-anak, panca inderanya belum terlatih, mereka masih memerlukan susu. Susu itu kan manis. Anak-anak, bagaimana anak-anak? Harus dibujuk-bujuk, dielus-elus, dielek-elek, ya, ditarik-tarik, digendong-gendong, bahkan ditimang-timang. Itu anak-anak tidak sanggup dan tidak akan layak kalau anak-anak. Iman kita, iman anak-anak, rohani kita anak-anak, kita tidak akan sanggup dan tidak akan layak berhadapan dengan Dia. Padahal nanti Yesus datang kedua kalinya, Dia bukan lagi datang sebagai bayi mungil yang kecil yang lahir di kandang domba di Betlehem, bukan. Tetapi pada hari kedatangannya yang kedua, Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, Hakim yang adil, Imam yang Mahdi yang akan menghakimi semua manusia. Dan Dia juga akan datang sebagai mempelai, pengantin laki-laki. Nah, kalau kita tidak siap untuk menjadi pengantin perempuan, kita masih anak-anak. Anak-anak tidak bisa menikah. Hanya orang dewasa yang bisa menikah. Amin. Anak-anak tidak dewasa dalam rohani tidak akan layak tinggal bersama dengan Yesus, serumah dengan Yesus, tetapi mereka akan dicampakkan. Oleh karena itulah ibu bapak saudara sekalian, agar kita menjadi dewasa pada hari kedatangannya, marilah kita sungguh-sungguh, marilah kita berusaha. Seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi, berusaha. Supaya kami tidak kedapatan bercacat di hadapannya pada hari kedatangannya. Berusaha. Kita jangan mau terus anak-anak, tetapi sudah saatnya kita membawa. Bukan lagi kita yang harus dibawa, tetapi kita sudah bisa membawa sesuatu yang berharga kepada Yesus, yaitu jiwa dan persembahan yang paling mahal bagi Tuhan adalah persembahan darah sendiri, di mana kita dalam mengikut Tuhan, kita membayar harga, pengorbanan. Sama seperti Yesus, Dia menghadap Bapa di surga dengan membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus yang menyelamatkan seluruh manusia. Itulah sebabnya kepada Dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Kepada Dia dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala lutut dan semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi itu dibayar oleh Yesus. Dia harus bayar harga. Dia harus taat.
Dia tidak merasa mentang-mentang anak tidak harus mengikuti aturan. Tidak. Justru sebagai anak dia taat. Oleh karena itu kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Kita pun ibu bapak, saudaraku sekalian, kita harus bayar harga juga mengikuti Tuhan. Ketaatan kita. Kita juga harus mempersembahkan darah kita sendiri kepada Dia. Bukan darah yang ada di dalam tubuh kita ini, tetapi pengorbanan kita, perjuangan kita, di mana kita mau berusaha untuk tidak bercacat di hadapannya. Kita berusaha berbuat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mengabaikan firman Tuhan dan tidak memberi buah pada masa yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum karena waktu sudah habis. Jadi jangan dikira waktu tidak habis, waktu pasti habis. Dalam Lukas 13 ayat 9, saya baca mulai ayat 6. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Tebanglah pohon ini." Amin. Tebang. Haleluya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Haleluya. Jadi ada waktu 3 tahun. Pemilik kebun itu terus 3 tahun datang, terus 3 tahun datang, sampai 3 tahun pun tak ada buahnya. Maka Tuhan itu katakan, "Tebang, percuma, percuma ini hidup, percuma dia hidup di tanah ini." Tebang. Tetapi pekerja itu berkata, "Tunggu dulu, kasih waktu 1 tahun lagi. Mungkin tahun depan akan berbuah, akan kucangkul dan berpupuk. Kalau tidak berbuah lagi, barulah kau tebang." Tuhan berkata. Begitulah kita, orang-orang Kristen di dunia ini. Hari datang kepada hari, kita tidak bisa menunjukkan buah-buah pertobatan. Gereja Tuhan harus menunjukkan buah-buah, mulai dari buah-buah pertobatan, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita misalnya kita salah satu buah daripada orang Kristen yang baik dan benar di hadapan Tuhan, bahwa dia harus mendengarkan firman Tuhan, harus beribadah. Kalau beribadah pun kita tidak bisa teratur, kita akan ditebang. Amin. Kalau berdoa pun kita tidak bisa teratur, kita akan ditebang juga. Haleluya. Yang teratur belum bisa mendengar firman dengan sesungguhnya, tidak layak masuk surga. Apalagi tidak membaca firman Tuhan di surga, bukan di surga, di rumah. Tidak bisa, saya rasa tidak bisa itu, tak layak. Tetapi Tuhan akan datang kalau setiap rumah tangga sudah aktif beribadah, setiap rumah tangga sudah aktif baca firman, sudah aktif merenungkan firman, sudah aktif semua, barulah dia datang. Dan dia beri waktu dan kesempatan.
Makanya Tuhan katakan, tebang, tebang. Tetapi kalau tidak berbuah, baru ditebang. Dan kalau Tuhan menghukum, berat. Ini paling berat hukuman Tuhan. Tidak hanya ditebang. Dalam Yesaya pasal 5. Kita baca Yesaya pasal 5. Ini ayat terakhir ini. Ayat yang ditunggu di jemaat. Yesaya pasal 5. Ini ya. Berarti dulu. Yesaya pasal 5. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencampurnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat meneras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem, hai orang Yehuda, adilah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar telinga. Ini. Jadi Tuhan sudah marah, ditebanglah pagar telinga, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak teranti dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri maru dan rumput. Aku akan memerintahkan kawan-kawan supaya jangan ditimbulkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin. Jadi pemilik kebun anggur tidak tahan lagi. Ditunggu-tunggu tak berbuah. Ditunggu-tunggu tidak ada hasil. Padahal Tuhan sudah mau datang, tetap juga begitu-begitu kerohaniannya. Maka Tuhan pun mencabut pagarnya. Pagarnya dicabut. Begitu pagar dicabut, maka kebun itu pun dimakan habis. Begitu pagar dicabut Tuhan, kebun anggur dimakan habis. Masih ingat ketika Ayub dicabut Tuhan pagar yang melindungi Ayub, dalam sekejap mata semua kekayaan Ayub dimakan habis. Begitu Tuhan cabut pagar, langsung habis dalam sekejap. Iblis itu begitu ganas dan sangat cemburu kepada kita. Oleh karena itu berdoalah supaya jangan sampai pagar itu dicabut oleh Tuhan. Amin. Sempat Tuhan mencabut pagar, habis semua dalam sekejap mata. Dan Tuhan juga melanda temboknya diruntuhkan, sehingga tidak ada lagi yang membatasi. Kebun itu pun diinjak-injak. Yang ayat 6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri maru dan rumput. Jadi firman Tuhan yang saudara dengarkan adalah usaha Tuhan untuk merantingi dan menyiangi kita. Amin. Jadi jangan dikira firman Tuhan yang disampaikan itu tidak ada artinya. Itu sama dengan peladang yang merantingi tanaman-tanamannya dan yang menyiangi tanaman-tanamannya, mencabut rumput-rumput putri maru supaya tanaman itu tidak dihimpit oleh rumput duri, tidak dihimpit oleh kekhawatiran hidup kita. Harus diberikan Tuhan firman. Jadi firman itulah yang mencabut kekhawatiran, mencabut ketakutan seperti rumput dan putri maru. Kalau Tuhan tidak lagi memberikan firman-Nya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rumput dan putri maru.
Bersyukurlah ada firman Tuhan yang selalu membersihkan kita dari rumput dan putri madu. Amin. Dan Tuhan juga akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan bagi orang yang tidak mau berbuat, bagi orang yang tidak mau berusaha maju di dalam Tuhan, bagi orang yang banyak dalih dan banyak alasan, padahal dia mampu maju, dia mampu berdiri kokoh di dalam Tuhan, tapi dia tidak mau lakukan. Tuhan akan mencabut pagarnya, Tuhan akan melanda tembok-temboknya. Tuhan tidak akan memberikan lagi firman untuk mencabut rumput-rumput dan putri madu. Tuhan akan memerintahkan supaya embun jangan menurunkan hujan atasnya, karena Tuhan sudah tidak sabar lagi menunggu hasil yang dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. Sudah kucatat, sudah kupupuk, sudah kuberikan menara jaga di tengah-tengah kebun ini, tetapi yang dihasilkannya adalah kezaliman, yang dihasilkannya adalah keonaran, bukan kebenaran, bukan keadilan, tetapi kezaliman. Marilah kita perhatikan firman Tuhan. Kiranya sambil menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus berusaha melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku ada dalam hadirat. Mengiringmu Tuhan seumur hidup. Inilah kerinduan kami. Sambil kami menunggu-nunggu hari kedatangan yang kedua kalinya, bentuklah kami menjadi bejana yang sesuai dengan kehendak. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, di
mengenal-Mu, bahwa kami bersama-Mu. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami mau melayani-Mu dengan segenap hati kami, sambil kami menanti-nantikan hari kedatangan-Mu, hari Tuhan yang dahsyat itu. Kami mau mempersiapkan diri kami dengan kami fokus kepada Tuhan, dengan kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Segala permasalahan, persoalan-persoalan di dunia ini, itu adalah siasat iblis untuk membuat kami beralih dari fokus yang utama, yaitu Engkau ya Tuhan kami. Kami percaya ya Tuhan, segala masalah dan permasalahan yang ada di hidup kami adalah sangat kecil bagimu, terlalu kecil bagimu ya Tuhan. Sebab itulah hati kami damai dan tenang ada dalam pelukan-Mu, karena Tuhan Allah kami yang akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap